Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Toat Islami dari Universitas 11 Maret, program studi Pasca Sarjana Pendidikan Bahasa Indonesia. Hari ini hari Kamis tanggal 9 April 2020. Corona COVID-19 sudah mengalami pergolakan yang sangat besar dan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap Solo ini, di mana jalan sudah mulai lengang, cari makan begitu susah. Seperti saya ini, kemudian pendidikan lewat daring, pembelajaran lewat daring, dan Solo kabarnya sudah menjadi tempat transmisi lokal atau wabah kerja atau daerah perusahaan. Mari kita tetap kuatkan prioritas kita untuk tetap di rumah saja, jangan kemana-mana dulu, jangan nongkrong-nongkrong dulu. Hei teman-temanku yang suka-suka nongkrong dan berlama-lama di jalan, di pinggir jalan, di kafe, jangan seperti itu. Antum ini akan memberikan dampak yang begitu besar terhadap orang-orang lain karena Anda menyebarkan virus COVID-19. Oke. Hari ini saya akan berbicara mengenai era daring ini yang konteksnya memang ada coronanya, bahwa pendidikan ternyata sudah mengalami pergolakan. Jadi ada beberapa unsur yang harus kita sampaikan, bahwasanya pendidikan di abad 21 itu berbeda dengan abad-abad sebelumnya. Nah, dalam menyampaikan ini saya akan berbicara dengan vlogging ya. Jadi teman-teman waktu waspada, mari kita sambil jalan-jalan ke sekolah kita, sekolah saya maksudnya, di SMA Muhammadiyah 2 Surakarta. Check it out. Di abad 21 ini terjadi pergolakan dalam segala aspek, yakni aspek sosial, aspek ekonomi, aspek budaya. Harvard dalam penelitiannya berjudul Mentoring in New Millennium mengatakan ada 4 yang mendorong adanya abad 21 ini. Yang pertama adalah kemajuan ilmu dan teknologi. Kedua, perubahan globalisasi. Yang ketiga, perubahan lingkungan sosial. Keempat adalah perubahan demografis. Nah teman-teman, setiap aspek-aspek ini akan memiliki peran yang sangat mendukung adanya abad 21 ini. Kita lihat di belakang saya ada sebuah mobil box. Nah, ini adalah satu kemajuan ilmu teknologi. Sekarang mobil-mobil seperti ini pun bisa saja dimanfaatkan untuk go box, ataupun barangkali kalau motor-motor seperti motor saya ini, nah ini bisa dimanfaatkan untuk Gojek. Ini salah satu kemajuan ilmu dan teknologi dalam memperingankan pekerjaan seseorang dan mempercepat supaya aksesibilitas lebih mudah untuk dilakukan, teman-teman. Nah, dalam segi demografis, kemudian segi globalisasi, banyak sekali bahwasannya dunia ini sudah mengalami komunitas global. Mulai ekonomi globalnya sudah mudah untuk dilakukan, dan juga budaya global sekarang sudah mulai dapat kita rasakan. Misal lagunya Jenny, lagunya Solo itu sudah sampai ke telinga saya, ternyata Isnan Solo tet. Nah, dan dalam segi demografis kita dapat melihat bahwasannya aksesibilitas ilmu yang diperoleh dari siswa-siswa kita itu sangat mudah sekali untuk dilakukan. Nah, dari segi lingkungan sosial, saya pernah meneliti atau mengkaji buku paket yang sesuai dengan ilmu ekologi yang pernah dipekerjakan oleh teman-teman saya, yakni tentang pemanasan global, dan ini adalah menjadi isu serius untuk perhatian utama dunia. Lalu selanjutnya adalah, tuntutan kita sebagai guru di abad 21 itu apa sih? Yang pertama adalah kita mampu memahami kompetensi guru. Kompetensi guru itu ada 4. Yang pertama adalah kompetensi pedagogis. Kompetensi pedagogis ini bisa kita ambil contoh sebagai kita mampu memahami karakteristik siswa berdasarkan sosial, emosional, kultural maupun intelektual. Kemudian kemampuan atau kompetensi dari segi profesional. Kita sebagai guru mampu memahami substansi ilmu dan bidang kajian serta metodologi penggunaannya. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi sosial, di mana pendidik atau kita sebagai guru mampu berkontribusi dan berperan aktif dalam dunia pendidikan di sekolah maupun di tengah-tengah masyarakat. Yang terakhir, yang keempat adalah sangat penting adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian ini kita mampu menampilkan diri kita sebagai seorang guru yang berakhlak karimah dan mampu menjadi teladan bagi siswa-siswa kita, bagi peserta-peserta didik kita.
Dari kompetensi-kompetensi inilah kita sebagai guru hendaknya mengubah paradigma pembelajaran yang notabene adalah peserta didik adalah sebagai objek pendidikan, mengubah menjadi subjek pendidikan, sehingga kita guru tidak mencokoki ilmu tapi memberikan pengarahan bagaimana ilmu-ilmu itu mampu diaplikasikan dengan maksimal. Nah, selanjutnya adalah mengubah paradigma pendidikan. Nah, mengubah paradigma pendidikan ini akan saya sampaikan di frame selanjutnya. Mengubah paradigma pembelajaran itu ada 4, teman-teman. Maaf, saya sedang mengejar siswa saya yang ternyata dia tidak mau berdiam diri di rumah. Oke, yang pertama adalah bahwasanya pembelajaran dari yang bersifat sementara menuju pembelajaran yang bersifat sepanjang hayat. Yang kedua adalah pendidikan yang memiliki citra hubungan yang konfrontatif menjadi lebih kemitraan. Yang ketiga adalah pendidikan yang sifatnya skolastik atau pendidikan pengetahuan lebih mengarah kepada pendidikan nilai. Yang keempat, yang terakhir itu adalah pendidikan yang berfokus pada daya konsentrasi yang eksklusif menuju daya konsentrasi yang lebih bekerja sama. Jadi intinya sifatnya adalah kita mampu bekerja sama dan mampu memberikan kontribusi kepada teman-teman yang lainnya. Seperti itu. Lelah saya. Maaf, akhirnya saya bisa menemukan siswa saya tadi dan saya kembalikan ke rumah. Ya, maaf saya lelah banget ya. Ada 4 strategi yang harus kita ubah yang kita lakukan untuk membuat pembelajaran di abad 21 ini menjadi lebih strategis. Yang pertama adalah learning to knowing atau belajar untuk mengetahui. Ini bersifatnya untuk akademik dan kognitif ya. Kemudian learning to do, yakni adalah belajar untuk berketerampilan atau melakukan sesuatu sehingga terdapat proyek atau unjuk kerja yang muncul. Yang ketiga adalah learning to be, yaitu belajar untuk menjadi diri sendiri supaya kita memiliki pembeda dengan yang lain, bahwa kompetensinya dimiliki anak-anak itu memang terlahir dengan cara yang berbeda dan unik. Jadi anak-anak itu memiliki kepribadian yang sangat berbeda-beda, memiliki kemampuan yang sangat berbeda, jangan disamaratakan. Yang keempat adalah learning to live together, ya artinya belajar untuk hidup bersama, karena di tuntutan kita ini adalah seperti tadi, belajar untuk bekerja sama juga harus dikuatkan, sehingga dari keterampilan, pengetahuan, dan juga perbedaan yang kita miliki mampu memberikan kita kontribusi terhadap hidup di masyarakat dan mampu berkontribusi untuk negara ini sebagai makhluk sosial. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nama saya Abdul Islami. Hari ini saya akan nge-rap dan semoga teman-teman semuanya suka. Kenalkan, namaku Toat Abdul Islami. Mudah kau selami seperti lautan yang kau seberangi. Ini aku berikan tangan kau mulai cumi, karena aku adalah guru yang mudah saja untuk dihormati. Tapi tenanglah, pendidikan di atas ini bukan hanya pendidikan yang berkelas sana sini. Kita adalah seorang guru dan kau seorang siswa. Mari hidup seperti ini untuk jadikan lebih setara. Kan kegerakan pada aku pada waktu yang selalu tak bisa menentu. Kita bukan hanya sekedar keras pakai batu, tapi guru-guru mampu menciptakan intonasi setiap waktu. Ingat, aku seorang guru menciptakan pendidikan tanpa hara huru. Mari kita seperti jantung dan paru-paru mengalirkan nadi sehingga tanpa terburu-buru. Ingatlah kita mencapai masa depan bukan hanya sekedar sebagai seorang yang tampan mapan, tapi kita mudah dengan ilmu pengetahuan dan kebermanfaatan menjadi manusia yang berkualitas, berkelas, prioritas, dan tanpa batas. Yo temanku, apa yang kulakukan semua ini hanya bercanda. Diami saja, jangan sampai pakai otot. I'm Toat Islami, I'm John, and peace out.